Kalau kita lihat dari sini ya, kayaknya sih koalisi yang pada saat lalu mendukung Pak Jokowi saat menjadi presiden kayaknya sudah mulai cuci tangan ya. Nah, kalau kita lihat ketika Pak Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup, itu terlihat ya yang membela Pak Jokowi itu ya dari Projo, dari Bara JP, bahkan dari Golkar dan PSI. Kalau kita lihat dari pemberitaan ya, dan bahkan juga belum ada setidaknya komentar dari Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga dari anak-anaknya, mulai dari Kaesang, Gibran, belum ada komentar ya terkait Pak Jokowi menjadi finalis kategori pemimpin terkorup. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana juga bertepatan ya setidaknya ada rilisan dari Straits Times Singapura itu merilis Pak Prabowo masuk kategori 10 pemimpin dunia yang berpengaruh. Bayangkan 10 pemimpin dunia yang berpotensi berpengaruh pada 2025. Ini juga sangat wow sekali ya. Kemungkinan gara-gara inilah Pak Prabowo masuk menjadi daftar 10 pemimpin berpengaruh, tidak mau cawe-cawe ya. Kemungkinan kalau cawe-cawe, wah pasti juga daftar 10 pemimpin dunia berpengaruh pasti juga akan hilang dengan sendirinya ya. Nah, memang sangat wow sekali ketika saya mencari pemberitaan Demokrat terkait Pak Jokowi masuk dalam finalis OSIS CRP, juga tidak ada komentar yang terlihat dari Demokrat, PAN, Gerindra dan lain sebagainya, belum ada ya kayaknya ya. Dan menurut saya mulai tidak pasang badan ya. Seharusnya ya pasang badan lah ketika Pak Jokowi masuk dalam finalis pemimpin terkorup. Seharusnya pasang badan, buktinya apa dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, bahkan ada yang meminta setidaknya Pak Prabowo kerahkan aparat hukum untuk klarifikasi penobatan Jokowi sebagai tokoh terkorup versi OSIS CRP. Ini sangat wow sekali ya. Menurut saya tidak usah lah, karena itu juga jurnalis investigasi ya. Pasti juga ada data-data terkait semua itu. Data-datanya pasti ada, dan seharusnya ya pihak yang berwenang seharusnya yang harus menyelidiki lah adanya dugaan Pak Jokowi adalah pemimpin terkorup. Ini media besar loh. Konon katanya sih dari pemberitaan itu banyak jurnalis yang tersebar di seluruh dunia. Jadi tidak kaleng-kaleng lah. Nah, dari sini bahkan dari suara.com, Presiden Prabowo disarankan untuk menindaklanjuti penobatan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup versi ORP. Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan hal tersebut dinilai penting untuk menjawab tekanan internasional serta membuktikan sanggahan pendukung Jokowi yang menganggap temuan OSIS CRP sebagai hoax. Akibat dari tudingannya itu, menurut Rocky, juga bisa berdampak terhadap ketidakstabilan politik dalam negeri. Kita mulai membaca tekanan internasional, itu akhirnya harus dijawab oleh Presiden Prabowo. Kalau kita dengar bagaimana Channel News Asia, itu akhirnya menganggap bahwa ada tuntutan publik supaya Jokowi diadili. Poster-poster di Jakarta itu banyak betul sekarang beredar, kata Rocky dikutip dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya pada 5 Januari yang lalu. Sebagai berbagai media asing seperti CNN serta Channel News Asia bahkan ada yang turut memberitakan bahwa Kapolri dituntut untuk mulai memproses tuduhan korupsi oleh Jokowi. Rocky berpandangan kalau tindakan itu patut dilakukan agar tidak terjadi kabar simpang siur terhadap isu tersebut, sekaligus upaya klarifikasi atas penobatan tersebut. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Nah, kalau kita lihat dari sini, memang Pak Prabowo Subianto di waktu bersamaan ya ketika Pak Jokowi dinobatkan sebagai finalis pemimpin terkorup, tiba-tiba Pak Prabowo masuk daftar 10 pemimpin yang harus diperhatikan pada tahun 2025. Menurut ini juga sangat keren sekali ya. Pak Prabowo akhirnya juga menjadi pemimpin berpengaruh di dunia. Menurut saya itu sangat wow sekali, dan semoga saja Pak Prabowo juga tetap amanah ya, menjaga konstitusi, menjaga demokrasi di negeri ini. Dari kumparan media ternama Singapura, Straits Times menempatkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam daftar 10 pemimpin dunia yang harus diperhatikan di 2025. Nah, bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Pak Prabowo itu bersanding dengan Trump hingga Xi Jinping. Prabowo masuk daftar 10 pemimpin dunia. Ini juga sangat keren sekali ya, dan semoga saja Pak Prabowo juga bisa menjaga amanah ini ya, sehingga bisa masuk betul ya 10
10 pemimpin yang paling berpengaruh. Media asing The Straits Times merilis daftar 10 pemimpin dunia yang akan berpengaruh di tahun 2025. Salah satu nama yang disebut adalah Presiden RI Prabowo Subianto. Hal tersebut tertulis dalam artikel berjudul Meet the 10 World Leader Towards In yang dirilis pada 4 Januari 2025. Dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia, tulis laporan tersebut. Artikel tersebut turut menyoroti bagaimana Prabowo tidak membuang waktu dan bergerak cepat untuk mengambil peran di tingkat internasional. Ya, kalau kita lihat pada saat dilantik itu juga langsung menghadiri forum-forum internasional dan bahkan juga menyuarakan pendapatnya terkait Palestina dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga langkah yang sangat keren sekali. Langsung gerak cepat lah ketika ada kesempatan yang sangat keren sekali. Jadi Pak Prabowo langsung garcep, langsung datang ke forum-forum internasional. Jadi sangat wow sekali ketika Straits Times dan Pak Prabowo juga baru menjadi presiden 3 bulan tetapi sudah dinominasikan lah akan masuk dalam jajaran 10 pemimpin berpengaruh di dunia. Ini sangat wow sekali. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ketika Pak Jokowi masuk dalam finalis OCCRP, bahkan Bahlil, emang beliau ada kasus apa? Dan kalau kita lihat PSI juga seperti itu, membela Pak Jokowi tidaknya masuk dalam daftar finalis dari OCCRP. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil mengomentari terkait nama Presiden ke-7 Jokowi yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup versi OCCRP pada tahun 2024. Menurut Bahlil, Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia tak pernah terjerat kasus hukum, sehingga dirinya tak sepakat dengan hasil laporan OCCRP. Loh, bagaimana mau sepakat? Emang ada apa dengan urusan-urusan hukum beliau? Kan nggak ada apa-apa. Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan emang ada kasus apa? Emang ada apa? Masa tiba-tiba dikasih berita begitu? Kata Bahlil Jakarta pada 3 Januari 2025 seperti dikutip laporan jurnalis Kompas TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyatakan dirinya juga tak ambil pusing dengan kehebohan laporan yang disampaikan oleh OCCRP tersebut. Saya nggak ngerti juga lembaga itu ya, dan mohon maaf, masa negara kita diatur dengan lain atau lembaga lain? Buktinya kan enggak ada sesuatu yang diberitakan lembaga itu, jadi saya nggak terlalu pusing, ujarnya. Ya seperti itulah, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari OCCRP itu, dari hasil investigasinya bahkan banyak pejabat yang mengundurkan diri ketika OCCRP memberitakan terkait kasus-kasus tersebut. Bahkan banyak yang mengundurkan diri. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Srep. Apalah artinya masuk nominasi Straits Times kalau dia nggak mau lindungi rakyatnya? Kurang perhatian. Iyalah kalau diperhatikan, kalau enggak ya seperti itulah. Beda sama Mulyono ya. 100 hari tidak ada gerakan kok, mau ngarep apa? Syukur-syukur makan siang gratis lancar. Nggak ada cerita korup atau makanan aneh-aneh sisanya sampai 2029. Jokowi mul kowe ra dianggap, padahal Prabowo Gibran adalah hasil dari produk korupsi Jokowi. Ya seperti itulah memang.